Halo, selamat pagi sahabat Sri Kandis TC kelas 12. Apa kabar hari ini? Oke, jumpa kembali dengan kami Duo TIK. Ini sebutannya dari Bu Nola. Oke, di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan di kelas 12 semester genap. Nah, di info pekan lalu sudah kami sampaikan baik di hari Senin maupun di hari Jumat ketika sahabat Sri Kandi TC kelas 12 ketemu dengan kami, ada saya Lilis Tiono dan juga Pak Agus Hermianto, dan juga di hari Jumat ketemu dengan Bu Nola. Sudah kami sampaikan bahwa di kelas 12 semester kedua ini tidak ada materi pembelajaran, tetapi kita sudah mulai berproses menuju ke ujian sekolah praktik, begitu ya. Sahabat Sri Kandi TC kelas 12, tentunya strategi yang kami terapkan saat ini harapannya bisa membantu sahabat Sri Kandi TC semuanya untuk bisa memulai nyicil sedikit demi sedikit, kemudian prosesnya juga akan kami dampingi sehingga nantinya optimal. Nah, di video kali ini mohon izin saya dan Pak Agus nantinya akan menyampaikan kaitannya dengan teknis ya, prosedur penilaian dan nanti timelinenya seperti apa. Nah, nanti Pak Agus akan nambahkan di berikutnya setelah saya menyampaikan di file yang juga akan kami share melalui Google Classroom. Begitu ya, sahabat Sri Kandi TC. Nah, yang akan kami sampaikan pada sesi kali ini adalah penilaian praktik akhir mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kabar baik yang kemudian kami sudah sampaikan di pekan lalu, bahwa kondisinya saat ini memang betul masih pandemi, sehingga sahabat Sri Kandi TC kelas 12 tetap harus belajar dari rumah. Apapun nantinya skenario berikutnya kebijakan pemerintah, kok harus masuk ke sekolah, nantinya akan kita proses sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan saat ini. Cuma mungkin teknisnya bisa ada, misal kok kemudian memang masuk ada jadwal mata pelajaran PKWU, otomatis sahabat Sri Kandi TC juga punya hak untuk bisa menyelesaikan tugasnya, khususnya desain di lab TIK. Misal seperti itu. Itu teknis keduanya, begitu ya. Nah, kita akan bicara tentang teknis yang pertamanya, yang mana sahabat Sri Kandi TC kelas 12 saat ini berada di rumah masing-masing, baik entah di rumah keluarga maupun di asrama, tentunya artinya tidak di sekolah. Nah, tetap harus melaksanakan ujian praktik, khususnya mata pelajaran PKWU. Nah, bagaimana teknisnya? Teknisnya seperti yang tertampil saat ini. Sahabat Sri Kandi TC kelas 12 akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran PKWU, baik aspek pengolahan, yaitu masak dengan Bu Nola, maupun aspek rekayasa desain grafis dengan kami berdua, begitu ya. Tetapi dalam satu kesatuan tema. Nah, khusus pandemi saat ini temanya otomatis dipermudah, syaratnya dipermudah, kemudian penilaiannya juga dipermudah. Tetapi walaupun semuanya dipermudah, tolong keseriusan dan kesungguhan, keteguhan teman-teman semuanya untuk berproses. Bukan kemudian gara-gara dipermudah hanya pelekan. Ini konsekuensinya resiko kembali ke teman-teman semuanya, begitu ya. Karena kami yakin sahabat Sri Kandi TC, teman-teman semuanya sudah masuk ke fase dewasa, punya rasa tanggung jawab, ya kan? Nah, dari situlah kami mencoba untuk membantu, membersamai proses belajar teman-teman secara mandiri. Oke, aspek pengolahan maupun aspek rekayasa di mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan ujiannya adalah satu tema, yaitu membuat menu
masakan Nusantara, ya, menu masakan Indonesia, yang mana nantinya teman-teman semuanya akan memasak satu menu saja, ya, kata kuncinya memasak satu menu saja, dan didokumentasikan tahap per tahap, bukan berupa video tetapi berupa foto. Misal saat penyajian resep, penyajian bahan-bahannya, ya gitu ya, difoto. Kemudian tahap awal difoto, tahap berikutnya difoto, tahap penyajian difoto, ya, sampai tahap penyajian terdokumentasi berupa gambar, begitu. Nah, setelah disajikan, otomatis tentunya harus dicicipi. Kami yakin tentunya sahabat Srigandis TC kelas 12 tidak sendirian. Tentunya ada keluarga, ada teman yang saat ini berada di samping sahabat. Nah, oleh karena itu harapan kami bisa di akhir sesi teman-teman bikin video vlog, bercerita sembari membawa menunya, bercerita apa itu nama menu yang teman-teman masak, kemudian apa alasannya bikin menu itu, kemudian orang yang di sebelah teman-teman diminta untuk nyicipi, suruh ngasih penilaian, rasanya bagaimana, tingkat kematangannya seperti apa, ya kan? Seperti di semester kemarin, ya, semester kemarin juga kita sudah memulai praktek di situ. Cuma konsepnya kan kelompok. Nah, kali ini lebih kepada personal, ya. Nah, kalau sudah dokumentasi itu semua ada, baru dikumpulkan, kemudian dibuat desainnya, sehingga cukup bahan tuh, ya kan, cukup bahan, ada foto-fotonya, kemudian otomatis teman-teman juga sudah melihat referensi dari internet, resepnya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian dibuat, dituangkan dalam satu bentuk desain brosur ataupun poster resep makanan. Harapannya ini garis besarnya seperti itu, harapannya teman-teman paham, begitu ya. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya teman-teman otomatis akan mencari referensi dari internet tentang menu masakan Nusantara atau menu masakan Indonesia, baik main course, baik appetizer. Kalau salah nyebutin mohon maaf nih, ya. Ya udahlah, menu utama, kemudian menu pembuka, selingan manis, selingan asin, maupun menu penutup, ya. Silakan explore, ya, boleh. Misal nih kita sebut, teman-teman pingin banget bikin klepon ubi ungu misal. Menurut teman-teman klepon ubi ungu itu kategorinya apa, ya gitu ya. Nah, itu teman-teman sudah lebih ngerti dibanding saya. Nah, silakan kemudian cari resepnya, kemudian otomatis siapkan bahan, baru diprosesnya difoto seperti itu. Pas masak pun demikian. Setelah difoto, baru disajikan. Pas penyajian, bikinlah video, sebutkan nama makanannya, kemudian alasannya kenapa milih itu, kemudian suruh orang di samping kalian untuk mencicipi, memberikan penilaian. Begitu ya. Nah, ketentuan khususnya teman-teman nantinya akan kami bagi, ya, dalam satu kelas akan kami bagi per sesi dan juga bagi dapatnya menu apa. Maksudnya bagian apakah menu utama, apakah menu pembuka, apakah selingan manis, apakah selingan asin, ataupun menu penutup. Nanti di bawah juga akan kami sampaikan, ya. Masing-masing sudah punya gambaran, sudah punya pos masing-masing. Nah, kemudian silakan prosesi memasak, kemudian ada dokumentasi video akhir, kemudian itu menjadi penilaian aspek pengolahan. Nah, dokumentasi foto selama proses, dibuatlah sebuah desain. Itu menjadi aspek rekayasa. Pak, posisinya saya di luar pulau. Kondisinya saya tidak punya aplikasi Adobe Illustrator, nggak punya aplikasi Adobe Photoshop.
tentunya teman-teman kondisinya ada laptop, ataupun ada komputer, tentunya ada Office ya, ada Office Word, ada Office PowerPoint, ada Office Publisher. Pak, Publisher nggak ada, oke kita singkirkan. Minimal ada 2. Photoshop, maaf, Adobe-nya nggak ada ya, berarti ada Office Word sama Office PowerPoint. Dari 2 itu sangat mungkin untuk berkreasi membuat sebuah desain. Tidak ada masalah ya. Yang penting teman-teman punya kemampuan untuk desain. Pak, aku nggak punya laptop, aku nggak punya komputer, aku punyanya handphone. Bagaimana? Nah, tolong begitu memang kondisinya tidak memungkinkan adanya komputer ataupun laptop, kaitannya dengan aplikasi Word ataupun PowerPoint, ya. Tetapi adanya handphone yang mana di dalamnya cuma mungkin ada aplikasi Aptek ataupun aplikasi Canva ataupun PixArt atau apapun, nanti tolong konfirmasi. Komunikasikan dengan kami di sesi konseling. Jadwalnya nanti juga kami sampaikan. Sehingga Pak, mohon maaf teman-teman, kita pinginnya terbuka. Kami yakin, kami percaya teman-teman semua di rumah tetap menjunjung tinggi kejujuran dan kreativitas. Tetapi kendala-kendala yang ada tolong disampaikan ke kami sehingga kami tahu persis kondisinya seperti apa. Jangan sampai, mohon maaf, laptop ada, komputer ada, handphone ada, waktu luang juga ada, tapi karena malas kemudian menunda-nunda. Konsekuensinya nggak ada masalah, bagi kami itu nggak ada masalah, tetapi konsekuensinya pada pribadi masing-masing. Teman-teman kelas 12 sudah masuk kepada fase dewasa, ya, yang mana sebentar lagi akan masuk ke jenjang perguruan tinggi ataupun berkarya ataupun apapun, monggo. Di situ dituntut kedewasaan, dituntut tanggung jawab. Nah, yuk bareng-bareng kita berlatih tanggung jawab. Begitu ya. Nah, file desain nantinya akan disimpan dalam bentuk format nama uprak 21, kelas nomor nama, seperti yang biasa kalau teman-teman praktek di lab, disimpan, kemudian nanti di save as sebagai PDF, juga diekspor sebagai PNG atau JPG. Semua filenya silakan dikirim ke email kami, stcsquad@smastc1.eja.id. Konfirmasilah. Nah, ini mohon maaf, konfirmasinya kaitannya dengan pengolahan nanti ke Bu Nola, kaitannya dengan aspek rekayasa ke saya saja cukup, ataupun nanti ke Pak Agus, tapi nanti Pak Agus juga akan memberikan ke saya. Sehingga apa? Lenyentang absennya sama begitu ya Pak Agus ya. Jangan sampai sudah konfirmasi Pak Agus nggak konfirmasi ke kami, ataupun kebalik begitu. Ternyata teman-teman sebenarnya sudah ngirim, tapi ternyata rekapan kami lolos begitu, tidak masuk ke rekapan. Kan eman begitu ya. Walaupun juga akan kami cek di email. Ini mempermudah komunikasi aja. Gitu. Oke. Nah, untuk aspek rekayasa, teman-teman cuma diminta untuk membuat satu tampilan desain brosur ataupun poster resep makanan, ukurannya A4 saja, ya kan? Kemudian bentuknya potret berdiri, ya berdiri, bukan landscape. Kemudian ada unsur nama makanan, ada resepnya, ada foto proses, dan keterangan lain boleh. Misal kok mau ditambahkan nama usaha, brand logonya, boleh. Mau tambahkan info kontak, misal IG-nya apa. Karena memang mungkin teman-teman juga memang real secara nyata memang punya usaha homemade begitu ya, boleh, nggak apa-apa, serius. Sekaligus apa ya, ya bentuk publikasi teman-teman sendiri di Instagram masing-masing, it's okay, kenapa tidak, jauh lebih bagus begitu ya. Oke, nah kita lanjut. Kriteria penilaiannya, penilaian otomatis nilainya adalah 100%. Dari komposisi 100%, aspek pengolahan ada 5 unsur yang diperhatikan. Pertama adalah modifikasi makanannya, kemudian presentasi penyajiannya, ketiga adalah teknik pengolahannya, keempat adalah alasan, refleksi, sama testimoni, videonya gitu ya. Sama yang terakhir adalah ketepatan waktu dalam proses pengiriman karya. Nah, di aspek rekayasa pun demikian. Yang kita nilai adalah bagaimana kreasi layout kerapihannya. Ya,
kemudian pemilihan font dan keterbacaannya, kemudian penerapan foto, gambar, dan pewarnaan. Jangan sampai, mohon maaf nih, desainnya backgroundnya hitam, tulisannya merah marun, ya nggak kelihatan, ya kan? Ataupun yang kemudian komposisi warnanya sangat mencolok, wah itu juga kasihan. Saya yakin ada teman-teman yang sukanya, Pak aku lebih suka konsep monokrom. Boleh, nggak ada masalah. Monokrom, istilahnya hitam putih begitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Karena memang kesukaan, ya kan. Tetapi komposisinya jelas. Kemudian kelengkapan file karya. Kelengkapan file karya dalam artian apa? Ada file aslinya, entah itu Word, entah itu PowerPoint, entah itu Publisher, entah itu AI, entah itu Photoshop, entah itu Corel Draw atau apapun. Kemudian juga file PDF-nya. Karena apa? File PDF itu adalah file portable dokumen format. Ini kalau dikirim ke manapun, baik online gitu, itu lebih aman, begitu ya. Sama file JPG-nya. Untuk mengantisipasi kalau file yang lain error. Nah, kemudian juga ketepatan waktu. Sehingga tadi di awal di prosedur umumnya kami sampaikan, terlambat tetap kami terima, tetap akan kami tagih. Tetapi mohon maaf, konsekuensinya adalah adanya pengurangan skor karena ketepatan waktu. Begitu. Nah, inilah pembagian sesi dan pembagian kelompok di masing-masing kelas. Saya ambil contoh. Ambil contoh di sesi 1 kelas 12 bahasa. Ya. Ada teman-teman Josephine, ada Claresta, ada Belva, ada Shirley, ada Steffi, ada Gendis, dan juga ada Brianti. Nah, ini sudah kami bagi. Teman-teman di sesi 1, maka minggu depan, ya, tanggal 25, hari Senin tanggal 25, mohon untuk bisa jimit dengan kami untuk melaporkan progresnya, rencananya mau bikin apa, kemudian konsepnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, Josephine karena absen terbagi di nomor 1, maka Josephine akan memasak menu utama. Monggo, Josephine sekarang tinggal di mana misal? Pak, ternyata aku tinggalnya di Jogja, Pak. Aku mau masak nasi gudeg misal, boleh. Ataupun nasi jangan nasi kucing ya. Nasi kucing ya cuma nasi terus lauk sedikit tinggal masak tinggal tempel, enggak. Misal menu utamanya nasi liwet, misal. Ataupun yang Jogja apa, monggo, saya tidak begitu tahu. Misal sayur lodeh teri sambal terasi, waduh, itu kalau dekat sekolah saya minta. Enak itu pastinya ya. Nah, begitu juga misal Claresta, karena nomor urut 2 maka akan memasak menu Indonesia tapi menu pembuka. Nah, teman-teman lebih ngerti nih menu pembuka apa. Monggo, eksplorasinya sangat banyak. Begitu ya. Begitu juga di kelas IPS maupun kelas IPA, sama urutannya begitu ya, teman-teman. Otomatis teman-teman yang terjatah di bagian blok warna kuning sesi 1, maka minggu depan terjadwal jimit dengan kami. Begitu ya. Nah, bagaimana Pak dengan sesi 2, sesi 3, sesi 4 dan seterusnya? Sesi 2 dan seterusnya di minggu depan silakan, monggo. Searching dulu. Siapkan materi bahan dan sebagainya. Curi start jauh lebih bagus, bahasanya gitu ya. Nah, sesi kedua maka akan dijadwalkan minggu berikutnya untuk bisa jimit dengan kami. Begitu. Nanti jadwal akan kami sampaikan. Di sesi kedua, contoh kelas 12 MIPA 5 misal. Di sesi kedua ada teman-teman Gana, Lorraine, ada Yola, ada Denada, ada Dea, dan ada Putri. Otomatis juga sama. Begitu ya. Gana akan memasak menu utama. Lorraine akan memasak menu pembuka, begitu dan seterusnya. Di sesi kedua, karena sesi kedua, maka minggu pertemuan berikutnya meeting dengan kami sesuai dengan jadwal. Nah, seperti itu. Ada contoh misalnya sesi 3, kelas IPS.
ada sampai 8 ya. Satu sesi ada sampai 8 orang. Nah, pembagiannya seperti ini. Pembagian masaknya seperti ini. Teman-teman yang dapat nomor urut 1 maka akan memasak makanan utama. Nomor urut 8 maka akan masak makanan pembuka. Begitu ya. Dan ini sifatnya individual ya, bukan kelompok tapi individual. Kelompok dalam konsep sesi ketemu dengan kami untuk jimit. Begitu ya teman-teman. Ingat jimitnya ya. Nah, agenda kegiatannya seperti ini. Di minggu kemarin kami sudah menyapa ya, sudah menyapa ke teman-teman semuanya. Nah, minggu ini pembagian kelompok dan penjelasan teknis. Makanya mohon izin kami menyampaikan juga secara video begitu. Semua teks juga akan kami share di Google Classroom ya. Nah, di minggu depan tepatnya tanggal 29 dan tanggal 25 dan 29 Januari kita sudah mulai masuk tim sesi 1. Tim sesi 1 akan ketemu dengan kami untuk jimit di jam mata pelajaran PKWU tentunya ya. Jimit paling sekitar 10 menit sampai 15 menit cukup lah untuk melaporkan konsepnya mau masak apa, kemudian sehingga kita progresnya bisa kelihatan. Nanti Pak Agus juga akan menyiapkan Google Form-nya begitu ya Pak Agus ya. Untuk diisi, untuk melaporkan. Aku rencana mau bikin masak misal putu ayu, ya sudah masuk kartu tulis dan sebagainya. Itu nanti akan kami siapkan. Kemudian minggu berikutnya tanggal 1 dan 5 Februari sesi kedua baru jimit dengan kami. Sehingga apa? Sebenarnya tiap minggu teman-teman ada jimit dengan kami, tetapi masing-masing sesi. Pak, aku udah sesi 1. Setelah jimit terus ngapain? Ya monggo, tanggal 1 sampai tanggal 5 tidak perlu jimit lagi, tapi sudah mulai proses masak. Ya kan? Sudah mulai desain dan sebagainya. Desainnya kapan, Pak? Ya setelah masak. Sudah ada waktunya lagi. Cukup waktu sebenarnya, sahabat. Ya, secara logika, mohon maaf kami tidak ingin istilahnya memberatkan secara durasi waktu. Tanggal 25 sampai 29, 1 minggu kita jimit, menyapa, Pak aku rencananya ini, Pak aku desainnya rencananya ini, cerita-cerita gitu kan. Oke, monggo. Minggu depannya teman-teman silakan manfaatkan waktu luang, mungkin nyiapkan dulu nih materinya, nyiapkan dulu bahannya, mulai masak mungkin di akhir pekan. Sudah masak selesai, sudah dapat videonya kan, disimpan dulu. Minggu berikutnya ya kan, di tanggal 8 sampai tanggal 12 teman-teman sudah mulai desain, tinggal masukin foto, toh kerangkanya sudah dibikin, disimpan. Setelah disimpan, tanggal 15 teman-teman posting atau upload sesuai dengan prosedur yang ada. Upload, kirimkan ke kami. Artinya apa? Bayangin teman-teman, dari tanggal 25 untuk sesi 1 ya, untuk sesi 1 tanggal 25 sampai tanggal 15 Februari. Artinya apa? Cukup waktu 3 minggu. Ya. 3 minggu. 3 minggu untuk prosesi ujian praktek PKWU. Harapan kami membantu. Toh apalagi tuntutannya juga tidak banyak. Sehingga kami ingin terbuka dengan teman-teman semuanya. Yuk bareng-bareng. Ya, begitu teman-teman. Nah, gambarannya itu ini nanti mau disimak. Nah, link untuk jimitnya per minggu per sesi sudah kami siapkan. Nanti tinggal diklik alamat yang ada, tinggal silakan monggo join. Tolong benar-benar join sehingga apa? Ya bareng-bareng lah kita sinau bareng. Kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online. Kami tidak menuntut jimit tiap kali, tidak. Cukup per individu, per orang, per pribadi, cukup jimit sekali dengan kami. Sangat mudah tentunya ya. Harapan kami mempermudah, ngirit kuota, tidak harus pakai make up ya kan. Kayak gitu ya teman-teman, harapannya kayak gitu sih. Jadi kami tidak ingin dikit-dikit jimit gitu ya. Ya sekali aja kami pingin menyapa. Jangan-jangan setelah PJJ kok tambah gemuk gitu ya, tambah tembem begitu ya, atau tambah cantik karena rambutnya ternyata sudah mulai pada pirang-pirang gitu ya, sudah mulai diwarnai dan sebagainya gitu. Ya kami pingin menyapa, pingin ketemu langsung begitu, walaupun secara virtual. Mohon bantuannya untuk bisa gabung di jimit sesuai dengan jadwal sesi.
Nah, contohnya untuk proses desainnya seperti ini, teman-teman. Cukup A4, kondisinya potret, ada gambar utama menu masakannya. Berarti otomatis di pas penyajian akhir ya difoto, kemudian ada step by stepnya, ya ada step by stepnya, ada bahan, kemudian ada langkah-langkahnya, ada foto-fotonya begitu, ya. Boleh ditambahi dengan logo, boleh tambahi dengan kontak, misal nomor WA ataupun Instagram dan sebagainya, monggo, begitu. Nah, ini sudah kami sampaikan dan sudah kami ajukan ke pihak sekolah. Artinya apa? Informasi ini sifatnya resmi. Mohon bantuan kerjasamanya. Dengan pola yang kami buat, harapannya bisa memudah dan membantu sahabat semua, khususnya kelas 12. Baik teman-teman sahabat Sri Kandi TC kelas 12, info dari saya demikian. Monggo Pak Agus untuk menambahkan. Ini saya geser nih. Nah, ini Pak Agus. Kalau saya yang tadi menyampaikan, benar-benar ada Pak Agus di samping saya begitu ya. Monggo Pak Agus. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman Sri Kandi. Ya, tentang penjelasan yang dibawakan oleh Pak Lili sudah istilahnya sudah lengkap. Nah, hanya sedikit saja, misalnya gini, kalau Anda sudah menyiapkan teknisnya dalam pengambilan foto ataupun video, harapannya biar hasilnya optimal, pastikan pencahayaannya ya Anda sudah masak dengan bagus. Kemudian pada saat pengambilan foto, pastikan cahayanya cukup. Jangan sampai pada saat Anda mau misalnya dibuat menu misalnya dalam bentuk desain, gambarnya kurang jelas. Nah, biasanya untuk strateginya agar cahaya bisa istilahnya cukup, ya sumber utamanya dari sinar matahari. Misalnya kita memanfaatkan sinar matahari itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kurang, ya gunakan lampu. Lampunya juga yang memadai. Jadi pastikan sebelum Anda istilahnya mencoba menggunakan kamera Anda, pastikan cahayanya cukup dulu ya, agar nanti pada saat Anda membuat menu, hasilnya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian pada saat nanti, tadi sudah dicontohkan oleh Pak Lili, resep itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah, pastikan foto itu juga terlihat jelas. Agar apa? Dokumentasinya itu pada saat orang melihat dengan jelas, Anda maupun kami sebagai tim penilai sama-sama puas untuk apa istilahnya hasil yang Anda hasilkan. Kemudian manfaatkan waktu, kurang lebih tadi 3 minggu ya Pak. Yap. Nah, dalam 3 minggu Anda sudah membuat rencananya. Minggu pertama Anda menyiapkan apa dulu? Misalkan apa yang ingin Anda masak dulu. Kemudian membuat layout resepnya, mau seperti apa. Kami memang tidak membatasi bentuknya mau seperti apa. Tapi kalau sudah Anda istilahnya nyicil jauh hari, itu akan lebih enak. Kan pada saat Anda menentukan masak, kemudian bahan kan secara tertulis sebenarnya sudah ada. Nah, pada saat Anda membuat layout, berarti tinggal apa? Fotonya. Nah, pada saat Anda membuat layout, Anda tinggal nanti pada saat minggu ketiga masang foto. Nah, kemudian minggu ketiganya Anda fokus untuk masaknya dan memfotonya. Oke, seperti itu ya. Kemudian nanti ada juga video di akhir, itu fungsinya untuk testimoni ya Pak. Yep. Ya, pastikan suaranya jelas ya. Jangan sampai suara kalau tidak jelas menjadi video itu tidak optimal. Ini ngomong apa sih? Seperti itu ya. Kemudian yang terkait tentang teknis, ini adalah sesuatu yang biasa terjadi. Pastikan manfaatkan piranti yang Anda miliki ya. Dengan piranti Anda yang miliki, Anda bisa berkreasi dengan bebas. Kemudian pastikan jangan sampai Anda berpikiran saya nggak bisa desain. Pastikan Anda saat ini menjadi diri individu, kerja sendiri, kamu bisa. Karena apa?
pada saat Anda kelas 10, Anda sudah belajar desain, bagaimana cara membuat desainnya. Kelas 11, Anda diolah untuk bisa mengedit dan juga membuat merchandise. Kemudian kelas 12 semester gasal kemarin, Anda sudah istilahnya memamerkan. Nah, untuk yang sekarang ujian praktek sebenarnya gabungan dari kemampuan dasar Anda dari kelas 10, 11, dan kemarin pameran. Anda menjadi pribadi yang percaya diri untuk membuat desain. Dan istilahnya kenapa sih harus ada semacam ini resep menu. Kemudian tadi kalau Anda juga diharapkan punya usaha, pura-pura Anda punya usaha restoran lah, atau warung makan, maka pada saat Anda membuat resep makanan, cantumkan nomornya. Walaupun itu masih istilahnya abstrak, awang-awang, tapi nggak apa-apa, Anda percaya diri. Ini adalah resep, kemudian ini rumah makannya, ya nanti Anda kasih nomor telepon, walaupun nomor teleponnya fiktif ya, nggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan Anda percaya diri. Jadi sewaktu-waktu Anda misalnya nanti ingin membuat desain, kemudian membuat masakan, Anda sudah siap untuk ke medsosnya. Kemudian keterampilan dasar memasaknya juga sudah oke. Oke, itu informasi saya. Dan jangan sampai Anda istilahnya kalau nggak tahu, silahkan bisa WA saya atau Pak Lili atau Bu Nula. Seperti itu ya. Manfaatkan kesempatan ini bukan hanya sekedar mencari nilai, tapi membuktikan diri Anda adalah Sri Kandi yang mampu bisa berwirausaha. Khususnya di sini Anda bisa mampu masak, kemudian bisa mengeserkan dalam bentuk desain, yaitu resep makanan. Itu Pak Lili. Oke, teman-teman juga lihat durasinya sudah 32 menit. Berarti tidak etis kalau saya memperpanjang video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf banyak salah-salah kata dalam penyampaiannya. Jika masih belum paham atau mau ada yang ingin diskusikan, boleh WA kami sangat terbuka ya. Kapanpun silakan di WA. Ya harapannya bisa saling sinergi gitu ya, saling support gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap 3M walaupun PSBB, harapannya PSBB benar-benar segera selesai. Makanya yuk kita bantu pemerintah dan diri kita sendiri tentunya dengan 3M, Cita Mas Jaja, Cita cuci tangan, Mas gunakan masker, dan Jaja jaga jarak. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih. Bye-bye.